Oke, shalom semuanya. Kembali lagi bersama kami, saya Hermianti, dan bersama dengan Bapak Sejabat selaku penulis buku Membangun Pribadi Unggul. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang karakter dalam menghadapi krisis dan penolakan. Kita langsung saja bertanya dengan Bapak. Dalam buku Membangun Pribadi Unggul di bab 6 ini, Bapak membahas tentang karakter dalam menghadapi krisis dan penolakan. Nah, apa yang Bapak jelaskan di dalamnya? Ya, di dalam buku Membangun Pribadi Unggul yang bab ke-6 ini, saya mengemukakan hubungan karakter dengan penolakan dan krisis kehidupan. Artinya adalah bahwa karakter kita harus menjadi bagus supaya kita mampu menghadapi penolakan dan krisis secara kreatif. Memang karakter yang bagus itu dibentuk atau terbentuk melalui krisis-krisis kehidupan yang kita alami. Termasuk krisis itu adalah penolakan tentunya. Nah, bagaimana mestinya karakter kita hadirkan di tengah krisis dan penolakan, itulah yang saya kemukakan di dalam bab ini, bertolak dari penjelasan bahwa kita semua sejak kecil sudah terbiasa dengan apa yang dinamakan dengan mekanisme pertahanan diri. Jadi kita itu menghadapi kegagalan, menghadapi ejekan, kita itu sudah sejak kecil membentuk bagaimana cara kita mempertahankan diri, bagaimana kita membela diri kepada orang lain bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan. Bagaimana kita mempertahankan diri kita, kadang kita terpaksa berbohong untuk menutupi bahwa kita berbuat salah. Ini pun merupakan mekanisme pertahanan diri. Mungkin kita dengan berbohong itu selamat, tidak dihukum oleh orang tua, tidak dihukum oleh guru, tapi berbohong itu menjadi mekanisme pertahanan diri yang buruk, seperti itu ya. Jadi kalau mekanisme pertahanan diri kita itu buruk, nanti kan terbiasalah kita berbohong. Jadi ini tidak bagus. Nah, dan kemudian saya jelaskan juga di buku ini bahwa kita menghadapi macam-macam krisis. Ada krisis karena perkembangan usia kita, ada krisis karena hal-hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Kalau perkembangan krisis karena perkembangan hidup, anak-anak seringkali demam, sakit perut, ya, ketika mereka bertumbuh sakit gigi gitu, jadi demam berhari-hari. Terus kemudian ada virus masuk, mereka demam berhari-hari. Ya, jadi itu namanya krisis karena perkembangan. Remaja juga mengalami krisis identitas karena perkembangan mereka. Dan ketika orang menjadi dewasa juga mengalami krisis, sering disebut itu krisis setengah baya. Ketika orang menjadi lansia juga mengalami krisis. Tapi ada krisis dalam hidup ini yang tidak pernah kita duga tiba-tiba datang. Tiba-tiba orang diterpa oleh penyakit kanker, tumor, ada perang suku, ada gempa, tanah longsor sehingga menjadi korban rumah, dan hal lain yang tidak pernah diduga. Bahkan kematian anggota keluarga itu menjadi krisis yang tidak pernah kita sangka sebelumnya dihadapi oleh anak remaja. Nah, misalnya kematian dari orang tuanya tiba-tiba terjadi, bukan karena penyakit, karena kecelakaan misalnya, atau karena seorang istri tiba-tiba ditinggal oleh suaminya karena sakit jantung. Sakit jantung ini kan mendadak deh, nggak pernah terduga. Jadi ada krisis yang terjadi karena peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita duga. Namun menghadapi krisis itu tentu kita bawa karakter kita. Apakah kita rapuh, apakah kita kuat, berani, apakah kita tangguh, apakah kita mampu mengucap syukur,
apakah kita mampu mengampuni ketika kita menghadapi penolakan, fitnahan, atau perlakuan yang tidak baik. Ini kan karakter kita tampilkan. Tapi sekaligus karakter yang baik, ketangguhan, kejujuran, kasih, kesabaran, ya itu bertumbuh melalui peristiwa di mana kita menghadapi berbagai macam krisis termasuk penolakan. Dan saya juga jelaskan di buku ini bagaimana kita belajar di tokoh-tokoh Alkitab yang menghadapi penolakan. Ada Daniel, ada Yusuf, ada Musa, ada Joshua, ya, tokoh-tokoh Alkitab. Dan termasuk Tuhan Yesus harus menjadi teladan kita di dalam menghadapi krisis dan penolakan. Apalagi Tuhan Yesus di Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6 dijelaskan, diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penolakan orang sekampungnya di Nazaret. Dan itu juga dilukiskan oleh Injil Lukas pasal yang keempat. Dan peristiwa ini tentu menjadi pedoman bagi kita sebagai pengikut Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan ketika menghadapi penolakan. Bahkan penolakannya bukan hanya syariat, penolakan dari tokoh agama, Hanas dan Kayapas, kemudian membawa Yesus kepada Pilatus supaya disalibkan, itu kan penolakan. Dan dia disalibkan, mati, dikuburkan, tapi dia bangkit lagi. Dia menang terhadap penolakan. Dan itu menjadi teladan kita. Kira-kira gitu yang isi buku ini. Dan kemudian saya kemukakan hal-hal praktis bagaimana kita berkemenangan menghadapi krisis dan penolakan. Karena prinsipnya Tuhan memakai semua itu membangun karakter kita yang tangguh, yang ulet, yang tekun, tahan uji, ya, mengampuni, sabar, dan terutama munculnya penguasaan diri. Kira-kira gitu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi penjelasannya sangat jelas ya. Saya percaya teman-teman pasti akan diberkati. Dan kita akan melanjutkan di pertanyaan kedua Pak. Mengapa penolakan menjadi masalah penting ya, atau masalah berat dalam kehidupan orang gitu Pak? Dan bagaimana pendapat Bapak serta usaha untuk menghadapinya? Ya, tadi sudah disinggung sebenarnya sedikit. Tetapi kalau kita melihat penolakan sebagai bagian dari krisis kehidupan yang kita hadapi, penolakan ini bagi sebagian orang mampu dia atasi, tapi sebagian orang sangat berat. Apalagi penolakan itu terjadi ketika seseorang itu masih di kandungan ibunya. Ketika dia bayi, dia tidak disukai oleh ibunya hadir. Itu kan rasa penolakan 9 bulan dalam kandungan itu. Dan bayi pada usia 3 bulan, 4 bulan, di situ pembentukan memori, saraf memorinya. Dan semua pengalaman penolakan itu terekam dengan memorinya. Itu sebabnya bayi-bayi yang merasa tertolak, tidak disukai, ya, ibunya marah-marah, orang lain marah-marah pada ibunya karena bayi ini tidak disukai, tapi harus dibesarkan dan kemudian dilahirkan, ya, dan kemudian dibesarkan tentunya. Dan kemudian bayi itu bisa merasakan penolakan itu. Anak-anak bisa merasa tertolak karena tidak dibesarkan mama papa, melainkan anak itu dikasih ke paman, tante, atau orang lain yang mengasuhnya. Bisa itu besar sekali dampaknya dalam kehidupannya. Karena dia rasa dibuang. Dan kemudian waktu remaja juga bisa mengalami penolakan karena apa? Mestinya kan ketika remaja itu pulang dari sekolah, dari tempat bermain, dia bisa sharing kepada papa mamanya masalahnya. Tapi papa mama sibuk bekerja. Pergi pagi, pulang malam, atau papa mama mungkin ada di sekitar rumah, tapi mereka asyik dengan kegiatannya. Lalu anak itu merasa ditolak karena tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Jadi kita lihat buat anak, buat bayi, buat remaja, bahkan bagi mereka yang sudah dewasa pun penolakan itu bisa melahirkan beragam hal. Ya, saya membaca buku Irena Hoff, Anda takut ditolak atau Anda merasa ditolak gitu, buku itu ya, itu diterbitkan oleh BPK tahun 2002.
dia menjelaskan di sana bahwa penolakan kalau tidak diatasi dengan baik bisa melahirkan di kemudian hari orang itu menjadi protektif atau menjadi posesif, selalu ingin membuktikan dirinya. Ya, kemudian menjadi susah menerima nasihat, rasa bermusuhan, kompetitif, marah tanpa disadari kepada orang lain. Lalu kemudian bisa mengasihi dirinya. Bahkan bisa dia merasa bersalah. Dan jangan lupa, seringkali penolakan yang sangat berat itu terbawa ke dalam hatinya. Dia menjadi begitu stres dan depresi. Jadi penolakan bisa menjadi begitu sulit dalam kehidupan orang. Itu sebabnya penolakan sebagai bagian dari krisis dalam kehidupan harus diatasi. Dan itu sebabnya orang-orang yang merasa tertolak perlu kita berikan pertolongan melalui percakapan, konseling, melalui belajar dari firman Tuhan, melihat bagaimana Daniel tertolak, melalui bagaimana melihat Yusuf tertolak, dan dia menang dari situ. Lalu kemudian bagaimana Jefta yang hebat di Hakim-Hakim 11, pemimpin perang, tetapi ternyata trauma penolakan waktu dia masih anak-anak itu membekas, sehingga Jefta merasa selalu kurang puas. Padahal dia sudah mencapai kemenangan yang hebat, tapi merasa nggak pernah dia rasa oke dengan dirinya. Sehingga dia bernazar. Tahu-tahu nazarnya itu salah. Yang menyambut dia pulang adalah putri sematawayang dan harus dia korbankan. Dan beberapa tahun kemudian kita tahu reduplah itu kehebatan Jefta sebagai pemimpin perang. Dan kitab Hakim-Hakim menjelaskan bagaimana Jefta temperamental dan dia mengajak suku lain untuk berperang. Jadi itu kan kerugian bagi bangsa Israel pada zaman Hakim-Hakim. Jadi artinya adalah kita bisa menolong orang belajar dari Alkitab. Ya, bagaimana cara buruk kita lihat, bagaimana cara yang baik kita lihat. Apalagi kita bisa belajar dari kisah Tuhan Yesus menghadapi penolakan itu, karena dia memberikan teladan bagi kita. Tapi dia juga memberikan pengajaran bagi kita untuk bisa mengampuni, untuk bisa menerima situasi dan mengucap syukur. Nah, Tuhan Yesus misalnya di dalam Matius pasal yang ke-11. Di dalam ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, pencipta langit dan bumi." Kenapa dia bersyukur? Dia bersyukur karena dalam ayat sebelumnya kita tahu ada kota-kota yang menolak dia. Korazim menolak dia. Ya, kota-kota lain, Betsaida juga menolak dia. Jadi ketika menghadapi penolakan itu, justru Tuhan Yesus datang kepada Bapaknya dan dia mengucap syukur padanya. Jadi penolakan bisa menjadi masalah yang sangat berat kalau tidak diatasi atau tidak dipulihkan. Kalau istilahnya Irana Hope, mengalami pemulihan dari penolakan itu supaya masa-masa kehidupan berikutnya menjadi lebih sehat dan produktif. Kira-kira begitu. Baik Pak, jadi sudah terjawab ya. Baik Pak, langsung saja kita lanjut di pertanyaan ketiga. Iya. Nah, bagaimana mestinya karakter kita menghadapi krisis kehidupan? Karakter kita menghadapi krisis kehidupan, kalau kita lihat karakter sebagai buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri gitu ya. Dan ketika kita menghadapi krisis, mestinya yang hadir dalam diri kita menghadapi itu adalah kesabaran, kan? Yang bisa juga ketika menghadapi kita berada di tengah krisis, lahirnya sukacita. Situasi boleh sangat sulit, tapi hati kita bersukacita karena Tuhan Yesus memberikan kita pengharapan. Kita bersukacita bahwa ada way out, jalan keluar dari krisis yang kita hadapi. Dan kemudian ketika kita menghadapi krisis, apalagi misalnya katakanlah
salah paham dari orang lain, fitnahan dari orang lain, atau bully dari orang lain, kita hadir di tengah-tengah itu dengan karakter yang dikatakan itu penguasaan diri, ya kan? Jadi penguasaan diri menjadi sangat penting. Penguasaan dirinya adalah buah roh, dan itu sebabnya kita sangat membutuhkan karya Allah Roh Kudus dalam hidup kita, dengan cara kita memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, dengan cara memberi diri supaya hati kita makin melimpah dengan kehadirannya, supaya kemudian hari kasih-Nya kita rasakan, sukacita kita rasakan, damai sejahtera di tengah situasi yang sangat berat kita bisa rasakan, sabar terhadap keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Sabar ini adalah bukti kita punya pengharapan. Lalu kemudian tetap mengerjakan pekerjaan kita, tetap juga memiliki hati yang sedia menolong orang lain walaupun dalam itu namanya kemurahan. Dan kemudian kita menguasai diri kita. Dan ini adalah pekerjaan Allah Roh Kudus yang sangat kita butuhkan, memperbaharui karakter kita. Jadi karakter seperti itu sebenarnya yang kita sangat perlukan di dalam menghadapi entah krisis penolakan atau krisis yang lain. Krisis kegagalan, krisis sakit penyakit, ya, dan krisis karena ditinggal oleh orang yang sangat kita kasihi, dan ragam-ragam krisis. Jadi ketika karya Allah Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, maka karakter yang positif itulah kekuatan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kira-kira gitu. Oke. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang Ya. Bapak sudah kemukakan. Ini sangat bermakna buat kita semua ya. Ya. Dan terakhir Pak, apa closing statement Bapak di sesi kedua ini Pak? Iya, closing statementnya adalah saya sudah kemukakan di bagian yang terakhir itu sebenarnya adalah ingin mengatakan watak dan nilai hidup buruk berdampak kepada cara menghadapi krisis, konflik, penolakan dalam kehidupan. Dan karena kita memiliki karakter buruk, maka cara kita menghadapinya sangat destruktif. Ya, kita menjadi miskin dalam tanggung jawab, menjadi nihil dalam ketangguhan. Itu sebabnya kita membutuhkan pekerjaan Allah Roh Kudus setelah kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus, sehingga bertumbuhlah dalam diri kita karakter yang baik yang diperlukan menghadapi krisis maupun penolakan. Dan tentu sekali kita membutuhkan pertolongan dari anggota keluarga, dari mentor, dari teman-teman untuk memberikan dukungan, doa, dan teladan. Bahkan mungkin memberikan cerita mereka. Kisah-kisah mereka bisa menjadi berkat bagi kita. Misalnya kisah kamu menghadapi penolakan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk memperkuat orang lain. Jadi terakhir saya katakan, Tuhan mengubah watak dan nilai hidup kita melalui beragam krisis, termasuk melalui penolakan yang kita hadapi. Dan Tuhan juga bisa memakai sesama kita untuk membawa perubahan hidup kita. Jadi ketika kita mengalami krisis, mari kita lihat itu adalah bagian dari pembentukan karakter kita dari Tuhan. Dan ketika kita menghadapi krisis, adalah baiknya kita membawa karakter yang mulia atau akhlak mulia dalam menghadapinya. Saya kira begitu. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin kita tutup di sesi kedua ini dan kita akan lanjut di sesi berikutnya ya Pak ya. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak untuk penjelasan-penjelasan yang Bapak sudah jelaskan di membangun pribadi unggul ini di bab 6. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman sangat terberkati. Dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Terima kasih Pak.
Udah nanti di-cut lagi ya, karena kepanjangan penutupnya.